Fasari'u, bergegaslah, buru-burulah gitu. Cepet-cepetlah dalam melakukan dua hal. Apa yang pertama? Yang pertama mohon ampun, jangan pernah nunda. Mau taubat jangan nunda, mau istighfar jangan nunda. Jangan ditunda. Kenapa? Ajal nggak nunggu taubat kita. Ajal datang nggak nunggu istighfar kita. Jadi kita harus buru-buru. Kita kan kalau seringnya buru-buru kemana? Ke ATM, ke mall, diskon, itu kita buru-buru kan. Gitu. Kata Allah di sini apa? Buru-buru itu di dua hal. Yang pertama mohon ampun, yang kedua mengejar surga. Kenapa? Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang bertakwa apa? Ada 5. Dan Allah menyebut nomor 2-nya siapa? Yang mampu menahan amarah. Jadi ciri-ciri orang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Ibu besok tanggal 1 sedekah biasa. Hari ini akhir bulan tetap sedekah, itu yang luar biasa. Jadi kalau mau dapat stempel hamba yang bertakwa, sedekah. Mau lagi ada uang kek, gak ada uang, dipaksakan sedekah. Tergantung kita punya uangnya berapa, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, tunaikan. Kalau momennya mau dicari, ini pas banget Ibu. Saudara kita di Cianjur sedang diuji. Itu pas banget tuh Bu kalau kita mau mendermakan, mendonasikan harta kita. Insya Allah Masjid Al-Falah menyalurkan ya. Jadi boleh dititipkan di Masjid Al-Falah, boleh transfer sendiri dan seterusnya. Kalau di Al-Falah insya Allah cepat kan tersalurkannya. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan marah. Kita bisa marah Bu sama anak, kita bisa marah sama suami, kita bisa marah, tapi kita tahan. Kenapa? Berharap Allah pun menahan murkanya kepada kita. Jangan terlalu bangga jadi pemarah. Sekarang orang jadi pemarah bangga banget. Oh dia nggak tahu saya bisa marah juga gitu kan Bu. Kayaknya bangga banget kalau kita bisa marah tuh bangga gitu. Jarang orang bilang, dia nggak tahu ya saya bisa memaafkan. Jarang. Yang sering apa? Dia nggak tahu saya bisa marah. Kita kalau sama anak-anak kan gagah banget ya Bu. Tatap mata mama bisa keluar. Kalau lagi marah dengan suami, dengan siapapun, itu kita seperti di alam bawah sadar Ibu. Kata setan apa? Ketika seseorang sedang marah, aku masuk ke dalam tubuhnya, mengalir. Apa? Berbarengan dengan aliran darah. Maka aku buat orang tersebut matanya merah. Mulutnya mengeluarkan kata-kata kasar. Tangannya ingin memukul, kakinya ingin menendang. Tubuh dibuat seperti itu oleh setan. Jadi kalau lagi marah, istighfar. Kenapa ada orang marah sampai membunuh kan Bu? Dibisikannya kuat. Pasukan pertama datang, bujuk dia agar melakukan hal-hal yang dilarang. Makanya kalau orang lagi marah suaranya kan tinggi ya Bu. Nah kalau misalnya lagi mohon maaf nih Bu, kalau lagi cekcok sama suami mengeluarkan kalimat yang tinggi, kita bilang gak usah terlalu tinggi nadanya. Gak usah terlalu teriak-teriak, gak usah. Ibu denger kok, pelan-pelan aja. Semakin teriakannya tinggi, semakin jauh hati kita tuh. Jurangnya semakin jauh Bu. Kalau misalnya gini, Ibu gimana sih? Itu jurangnya kecil. Tapi Ibu gimana sih? Oh tuh jurangnya jauh sekali. Gitu kan Bu? Semakin gimana? Semakin tinggi itu jurang hati kita dengan suami itu semakin jauh tuh Bu. Tapi kalau gak usah teriak-teriak, gak usah keras-keras, Ibu denger. Kita suami istri loh. Nanti hati kita semakin jauh gak usah. Beda sama orang lagi jatuh cinta kan Bu, gak perlu teriak-teriak udah kedengeran. Dek, I love you. Apa-apa Bang, kan gitu. I love you, gitu. Berbisik aja udah kedengeran, tapi orang marah, kayaknya pengen didengar tetangga juga gitu. Maka kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Baru nanti setelah menahan marah, baru wal afina 'anin nas, memaafkan. Hati kita belajar memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan suami, kesalahan anak, kesalahan teman, terus gitu Bu. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat orang-orang yang dadanya lapang memaafkan kesalahan orang lain, dikasih surganya berbeda tuh Bu. Memaafkan tuh susah.